Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ikhwanul Uzlah dengan NIM S1S1222017. Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan memahami tentang sebuah stack atau queue dan DQ, yang dimana stack ini bisa berarti sebuah tumpukan dan juga queue ataupun DQ adalah sebuah antrian. Nah, pada struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari dan memahami konsep dasar hingga implementasi dari stack. Untuk video sekarang ini, stack dulu yang akan kita bahas. Nah, jadi stack ini merupakan salah satu struktur data paling fundamental dalam ilmu komputer. Nah, overview. Nah, stack mungkin itu terdengar sederhana, tapi kita harus memahaminya bahwa struktur data satu ini memiliki sebuah peran krusial dalam banyak aspek pemrograman dan komputasi. Nah, dari manajemen memori contohnya dalam bahasa pemrograman hingga algoritma pencarian yang kompleks, nah, stack itu terdapat di mana-mana. Oke, dalam beberapa waktu ke depan, nah kita akan membahas apa itu stack, ya, apa itu stack, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kode. Dan kita juga akan melihat beberapa aplikasi, contoh aplikasi dunia nyata yang menggunakan stack dalam pemrograman biasa. Nah, jadi mari kita mulai pembahasan stack ini. Nah, stack, kita mulai dengan definisinya. A stack is a collection of objects that are inserted and removed according to the last in, first out, atau LIFO. Nah, jadi stack itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip yang namanya adalah LIFO atau last in, first out. Nah, apa artinya? Nah, artinya begini. Kita bayangkan ada sebuah tumpukan piring. Nah, ketika kita menambahkan piring yang baru, kita pasti meletakkannya di atas tumpukan. Dan ketika kita ingin mengambil piring, nah kita juga pasti mengambilnya dari atas. Nah, jadi piring terakhir yang kita tambahkan adalah piring yang pertama juga kita ambil. Nah, itulah esensi dari stack. Oke, stack itu memiliki dua operasi utama, yakni yang pertama ada push, yang dimana berfungsi untuk menambahkan sebuah item ke atas stack. Kemudian yang kedua ada pop, yang berfungsi untuk mengambil dan menghapus item dari atas stack. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan stack dalam dunia nyata. Nah, yang pertama, internet browser atau browser internet. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita menjelajahi internet, browser kita itu menggunakan stack sebenarnya. Nah, yang dimana untuk melacak halaman yang akan kita kunjungi. Nah, setiap kali kita membuka halaman baru, maka alamatnya itu di-push ke stack. Nah, ketika kita menekan tombol back, nah, maka browser itu melakukan pop pada stack ya untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam text editor ada biasa kita kenal dengan nama undo. Nah, hampir semua text editor modern itu memiliki fitur yang namanya adalah undo. Nah, maksudnya adalah setiap kali kita melakukan perubahan, nah, editor
itu menyimpan state sebelumnya dalam stack. Kemudian untuk ketika menekan tombol undo, maka editor melakukan pop pada stack untuk mengembalikan dokumen ke state sebelumnya. Nah, jadi meskipun sederhana, stack itu sangat powerful dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi software. Oke, kita lanjut. Nah, di sini the stack abstract data type. Nah, atau stack sebagai abstract data type atau ADT. Nah, abstract data type. Nah, stack ini sebagai ADT mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menentukan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Nah, yang mana ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh stack, bukan bagaimana melakukannya. Nah, untuk operasi-operasi dasar pada stack itu meliputi ini sebagai berikut ya. Yang pertama ada push. Nah, ini objeknya S atau stack, kemudian metodenya push, dan ini menerima parameter. Nah, yang maksudnya adalah menambahkan elemen yang kita berikan pada parameternya, jadi menambahkan elemen E ke atas stack S. Kemudian yang kedua ada pop, nah yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack S. Kemudian yang ketiga ada yang namanya adalah top. Nah, top ini akan mengembalikan referensi ke elemen teratas, ya, referensi ke elemen teratas tanpa menghapusnya. Kemudian ada isEmpty. Nah, isEmpty di sini akan mengembalikan true jika stack atau stack S itu kosong. Kemudian ada len. Nah, yang dimana parameternya adalah si stack itu sendiri. Jadi len ini akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack CS tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana operasi-operasi sederhana ini bekerja dengan sebuah contoh yang menerapkan si stack itu sendiri. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ada operation, return value, dan stack content, ya. Nah, kita lihat operasi push. Nah, di stacknya kita pushkan elemen yakni adalah 5. Jadi, keterangannya adalah menambahkan 5 ke stack kosong. Ya, jadi 5 ini tertambah ke dalam stack. Nah, kemudian dilanjut lagi operasinya, yakni dengan mempush 3 ke dalam stack. Nah, berarti kita menambahkan 3 ke atas stack si 5, ya, masuk ke dalam stacknya dan berada di atasnya si 5. Kemudian apabila dilakukan operation len S, nah berarti kita akan mengetahui panjang dari stack tersebut, ya, atau jumlah elemen yang terdapat di dalam stack tersebut. Nah, hasilnya adalah 2 karena di dalam stack tersebut ada 5 dan 3, jadi jumlah elemennya ada 2. Kemudian dilakukan operasi misalnya pop. Nah, pop ini akan menghapus, ya, akan menghapus dan mengembalikan. Jadi dihapus 3, kemudian dikembalikan nilai stack awalnya. Nah, maka tersisa 5 di dalam stack tersebut. Kemudian apabila misal dilakukan lagi operasi isEmpty untuk pengecekan apakah stack tersebut kosong, tidak memiliki elemen. Nah, nanti keluar hasilnya adalah false. Mengapa false? Karena ini bernilai salah, ya. Karena si stack ini masih memiliki elemen, yakni 5. Oke. Kemudian apabila dilakukan lagi pop, nah berarti yang dihapus itu adalah elemen yang terdapat di stack, berarti 5. Nah, ketika dicek, maka
stek kontennya sekarang sudah kosong. Nah, dan dilakukan lagi pengecekan operation is empty, maka nilainya adalah true karena benar si stek tersebut sudah tidak ada isinya lagi atau kontennya, atau bisa dibilang sudah kosong. Nah, dan apabila kita lakukan pop, operation pop ya, menghapus, maka return yang dihasilkan adalah error karena pop tidak akan berfungsi jika tidak ada elemen di dalam stek tersebut. Karena stek tersebut adalah kosong, maka si pop ini akan menghasilkan value error. Oke, mungkin itu implementasi sederhana dari abstract data type untuk stack of stack. Nah, sekarang kita lanjut di simple array based stack implementation atau implementasi stack dengan Python. Nah, kita untuk saat ini akan menggunakan Python ya sebagai struktur data yang mendasari stack kita. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh ya, contoh dari adapter design pattern contohnya ya, di mana kita mengadaptasi fungsionalitas list Python untuk memenuhi antarmuka stack yang kita inginkan. Nah, jadi pertama-tama mari kita mulai definisikan exception khusus untuk stack kosong ya. Oke, sekarang kita beralih ke Visual Studio Code. Nah, kemudian kita buat file baru, misal dengan nama stack.py. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita buat adalah sebuah kelas untuk mendefinisikan exception khusus yang berarti stack tersebut adalah kosong. Nah, kita buat seperti ini. Saya besarkan sedikit. Oke, kelasnya adalah empty, ya, empty. Kemudian dengan parameternya adalah exception, seperti ini, exception. Oke, kemudian untuk isiannya kita isikan saja pas seperti ini. Nah, sudah beres kita mendefinisikan exception khusus. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan stack kita. Nah, jadi di sini kita keluar dari kelas empty, kita buat kelas untuk stack kita itu. Misal dengan nama kelasnya adalah array stack ya. Nah, di sini akan mengimplementasikan stack LIFO atau last in first out dengan menggunakan list atau penyimpanan dari sebuah list. Nah, yang pertama kita buat initnya terlebih dahulu, def init, kemudian parameternya adalah self. Nah, untuk di sini kita akan membuat objek kosong ya, membuat objek kosong yang akan berfungsi sebagai pendefinisian si stack tersebut adalah kosong. Nah, jadi misal kita berikan seperti ini, self dot underscore data sama dengan kosong ya. Nah, jadi list kosong ini berfungsi untuk menyimpan nantinya elemen ke dalam stack. Oke, setelah itu kita keluar dari fungsi init. Nah, sekarang kita buat fungsi yang namanya adalah len dengan parameternya adalah self. Nah, di sini kita akan mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam stack. Jadi return len atau jumlah panjang dari elemen self dot underscore data. Nah, sekarang kita keluar lagi dan kita definisikan untuk pengecekan si stacknya tersebut apakah kosong atau tidak. Nah, berarti begini, def is empty. Nah, dengan parameternya adalah self. Dan di sini kita langsung saja mengembalikan nilai true apabila stack tersebut kosong. Nah, maka di sini return dari jumlah elemen self underscore data itu
sama dengan kosong atau 0. Oke, sekarang metode selanjutnya. Nah, kita buat metode untuk push ya. Nah, push berarti kita akan menambahkan elemen baru ke dalam stack. Nah, maka selain self kita butuh parameter untuk menambahkan elemen tersebut. Misal parameternya kita beri dengan nama E. Nah, yang mana nanti kita akan menambahkan elemen elemen E ini ke dalam stack yang berposisi di paling atas. Oke, kita buat self data. Nah, kita gunakan metode yang namanya append untuk menambahkan. Apa yang kita appendkan? Yakni si parameter E itu. Ya. Oke, setelah itu kita buat lagi fungsi yang namanya adalah top, parameternya self. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, ya, apakah si stack tersebut kosong. Maka if self dot, nah kita panggil metode is empty, ya, is empty. Nah, maka kita buat rise empty. Nah, di sini stack is empty, ya. Kemudian sekarang kita akan mengembalikan elemen terakhir dalam list tersebut. Maka kita return si self dot underscore data itu dengan indeks ke -1. Oke, sudah. Kita keluar lagi dan sekarang kita akan membuat fungsi untuk pop atau menghapus, ya. Nah, untuk pop ini kita tidak butuh parameter untuk memasukkan atau menambahkan karena kita akan menghapus. Maka cukup kita memeriksa saja apakah si stack tersebut mempunyai elemen, maka kita hapus. Dan jika tidak mempunyai elemen, maka tidak berfungsi si popnya itu. Nah, maka di sini self saja. Nah, terlebih dahulu kita cek. Kita copy saja ini. Karena sama. Nah, if self.isEmpty, maka kembalikan stack is empty. Kemudian di sini kita return. Nah, return si self.data itu kita panggil metode pop, ya. Nah, pop seperti ini. Jadi ini nantinya akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir yang ada pada stack tersebut. Oke, seperti ini ya. Kita lihat kembali. Oke, misal sekarang kita coba untuk pengimplementasiannya. Nah, misal kita buat objek, kemudian kita panggil nama kelas yang kita buat dari stack. Nah, sini. Oke, setelah itu kita lakukanlah metode yang telah kita definisikan di sini, ya. Nah, maka di sini si objeknya, misal kita tambahkan dulu elemennya, ya. Kita tambahkan dulu elemennya ke dalam stack. Berarti kita gunakan metode push. Oke. Sini kita gunakan metode push. Misal kita ikuti saja contoh, pushnya adalah 5 dan pushnya adalah 3. Ya. Push 5 dan juga push 3. Oke. Kemudian kita cek print. Kita gunakan format string. Nah, stack. Untuk stacknya kita panggil len dari si stacknya itu. Oke, berarti di sini panggil len dari si objeknya. Ya, berarti objeknya adalah ini, objek. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Ya, kita lihat terlebih dahulu.
Kita jalankan. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini sudah terdefinisikan steknya adalah 2. Karena kita menambahkan 2 elemen ke dalam stek. Nah, yang mana elemennya? Yakni ini. Yang kita push 5 dan juga yang kita push 3. Oke, kita lanjut. Nah, misal kita lakukan pop. Ya, berarti di sini ya, kita copy saja. Dan kita ganti jadi pop. Kemudian ini kita hapus dan ini kita panggil metode pop. Nah, bagaimana kalau kita pop? Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan. Ya, kita lakukan pengecekannya. Nah, berarti is empty. Oke, kita copy lagi dan kita lihat is empty. Maka di sini object dot is empty. Is empty. Oke, kita tes jalankan dan lihat hasilnya. Nah, sekarang bisa kita lihat ya. Yang awalnya stek tersebut memiliki 2 elemen, ketika kita lakukan pop maka akan menghapus. Nah, yang akan dihapus itu adalah elemen yang terakhir kita masukkan. Ya, yang terakhir kita masukkan dan dialah yang pertama keluar. Nah, inilah prinsip dari LIFO. Last in, first out. Jadi, si 3 ini yang telah kita push ke dalam stek itu akan di pop atau dihapus. Kemudian, apabila kita lakukan pengecekan is empty, maka hasilnya adalah false. Karena si stek tersebut, walaupun kita sudah hapus elemen 3-nya, masih memiliki elemen, yakni 5. Oke, kita tes copy si objeknya ini. Dan kita taruh di paling bawah. Kita jalankan. Nah, maka steknya sekarang adalah sisa 1. Yang dimana satu elemen ini adalah si 5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut di analyzing the array based state implementation atau analisis performa state. Ya. Nah, untuk di bagian ini mari kita mulai untuk menganalisis bagaimana performa implementasi state kita, ya. Yang pertama, metode top, kemudian is empty dan len. Nah, metode ini semuanya beroperasi dalam waktu konstan, ya. Jadi, ketiga metode ini hanya melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada ukuran stek. Oke, kemudian push. Nah, dalam kebanyakan kasus, push ini juga memiliki waktu yang konstan, ya. Namun ketika list yang mendasari perlu di-resize atau dirubah, maka biasanya ketika kapasitasnya penuh, operasi pop ini bisa menjadi nilai yang tidak atau waktu yang tidak konstan. Nah, di mana n, misalnya n ini adalah jumlah elemen, ya. Tapi ini jarang terjadi sehingga kita bisa katakan bahwa push itu memiliki waktu internal atau yang amortized atau yang waktu konstan. Nah, kemudian yang ketiga pop sama seperti push. Nah, yang dimana biasanya memiliki waktu yang konstan tapi bisa menjadi waktu yang tidak konstan dalam kasus, misal kasus yang terburuk ketika list perlu di-resize. Oke, jadi untuk penggunaan ruang, stek itu menggunakan ruang di mana n, ya, n
itu adalah jumlah elemen dalam stack. Nah, ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Nah, jadi penting untuk kita catat bahwa performa dari ketiga metode ini membuat stack sangat efisien untuk banyak aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mengakses elemen teratas. Oke. Nih, sekarang kita masuk ke bagian reversing data using stack atau penggunaan stack untuk membalik data. Nah, salah satu aplikasi sederhana namun powerful dari stack adalah untuk membalik urutan data. Oke, mari kita tes implementasikan fungsi untuk membalik list menggunakan stack. Oke. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita komen saja terlebih dahulu. Nah, misal kita buat fungsi ya. Berarti di sini kita tidak perlu pas. Langsung saja fungsinya. Oke. Oke, yang pertama kita buat. Misal nama fungsinya adalah reverse list ya. Dengan menerima parameter adalah data. Oke, kemudian di sini kita buat objek untuk array stack-nya. Ya, berarti di sini S sama dengan array stack. Array stack. Oke, di sini kita buat perulangan. For elemen, misal in data, maka di sini kita buat S, kita pushkan elemen, ya, elemen. Oke, kemudian di sini kita buat lagi perulangan for i in range dari len data. Nah, maka di sini kita buat data yang ke i itu sama dengan s.pop. Ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat stack baru. Kemudian kita iterasi melalui list input dan push setiap elemen ke stack. Nah, kemudian kita lakukan iterasi ya melalui list lagi, tapi kali ini untuk mengisi setiap posisi dengan elemen yang di-pop dari stack. Ya, karena sifat LIFO dari stack, maka elemen yang pertama kali di-push itu pula yang akan menjadi elemen terakhir di-pop, sehingga membalik urutan data. Nah, mari kita coba. Misal kita buat di sini objek ya. Objeknya itu untuk si list. My list sama dengan misal listnya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, kita print format string. Nah, original listnya itu adalah si my list ya, my list. Kemudian nah di sini kita buat reverse listnya ya. Berarti di sini reverse list. Nah, maka kita buat di sini my underscore list. Dan kita buat print reverse listnya. Sorry, kita buat stringnya.
Di sini reverse list-nya adalah kita ambil dari si mylist. Oke, seperti ini. Ya, apabila kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oh iya. Name array stack is not defined. Oh, seharusnya kita tidak menghapus kelas array stack yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jadi ini kita simpan dulu, Ctrl X, kemudian kita Ctrl Z. Nah, ini. Kita tambahkan di sini. Reverse list array stack. Oke, jadi seperti ini ya. Kita tes jalankan lagi. Oh ya, masih error ya. Nah, rupanya errornya adalah indentation error. Oh, berarti si fungsi reverse list ini kita jangan masukkan ke dalam kelas array stack, tapi kita buat di luarnya. Maka kita keluarkan shifted. Oke, seperti ini. Tunggu dia terrefresh terlebih dahulu. Oke, dan kemudian ini isi dari fungsi reverse list-nya kita berikan indentasi. Oke, seperti ini ya, def reverse list. Oke, nah bisa kita lihat sekarang errornya sudah hilang. Nah, apabila kita jalankan, kita tes ya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita delete. Oke, kita tes jalankan ulang. Nah, bisa kita lihat ya. Sini, original list yang kita punya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika kita lakukan reverse list, nah maka di balik urutan list tersebut diambil dari elemen yang paling terakhir menuju ke elemen yang paling awal. Nah, jadi reverse list-nya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi saya mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Nah, seharusnya untuk kelas array stack-nya ini dan kelas empty jangan kita hapus. Tapi untuk penggunaan fungsi misal seperti untuk reverse list ini, nah kita buat di luar kelas. Kemudian kita berikan indentasi untuk isi dari fungsi tersebut yang ingin kita buat. Nah, lalu kita berikanlah di sini objeknya dan kita panggil. Sehingga hasilnya akan seperti ini dan tidak terjadi error. Oke? Jadi ini adalah contoh mudah penggunaan stack yang dimana kita membalikkan sebuah data. Untuk datanya itu contohnya yang ada pada list. Oke, sekarang kita coba tes lagi penggunaan stack ya. Penggunaan stack. Nah, untuk memeriksa kecocokan tanda kurung. Ya, kecocokan tanda kurung. Nah, jadi untuk bagian ini kita lihat aplikasi yang lebih kompleks yakni memeriksa kecocokan tanda kurung. Nah, yang dimana ini adalah sebuah masalah klasik dalam ilmu komputer dan sering muncul dalam pemrosesan ekspresi matematika atau parsing kode sumber. Nah, untuk idenya adalah memastikan bahwa setiap
tanda kurung, ya, setiap tanda kurung buka itu memiliki tanda kurung tutup yang sesuai dan urutan penutupannya itu benar. Nah, misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, ya, yang valid. Nah, tapi kalau misal buka kurung ini dan tutup kurungnya adalah ini, nah, maka ini sudah bisa dibilang tidak valid. Oke, jadi mari kita implementasikan fungsi untuk memeriksa kecocokan tanda kurung. Nah, untuk itu sama, kita buat fungsinya di luar kelas. Oke, jadi di sini kita lanjut saja. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, dan di sini kita buat fungsinya adalah misal def is match. Def is match dengan parameternya adalah misal XPR. Oke, kemudian kita definisikan untuk tanda kurung bukanya. Misalnya adalah left, ya, tanda kurung buka kan pasti berada di kiri. Left-nya itu sama dengan kita pasang string seperti ini dan kita definisikan tanda kurung yang umum digunakan. Ya, tanda kurung buka seperti ini, kemudian kurung kurawalnya, kemudian kurung siku. Oke. Sekarang kita buat definisi untuk tanda kurung tutupnya. Misal dengan nama right. Nah, tanda kurung tutup kan itu selalu berada di sebelah kanan. Right. Nah, right-nya di sini sama, kita definisikan string seperti ini. Namun, untuk isiannya adalah tanda kurung tutupnya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat objek untuk array stack-nya. Yes, array stack. Oke. Setelah itu, kita lakukan perulangan. Nah, misal for C in XPR, ya. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan. Nah, apabila si C itu berada di dalam tanda kurung buka, berarti left. Nah, maka objek itu akan melakukan push. Nah, pushnya yakni si C. Jadi akan mempush setiap tanda kurung buka. Oke, sekarang kita buat lagi di sini elif C in tanda kurung tutup, berarti right. Nah, apabila ini, maka kita lakukan lagi pengecekan. Pengecekannya ini adalah if s.isEmpty. Nah, maka kita return false. Nah, yang dimana ini akan menghasilkan kondisi tanda kurung tutup itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini kita buat if tanda kurung tutup right dengan indeks, ya, indeksnya itu dari si C. Tidak sama dengan tanda kurung buka yang mana indeksnya itu dari si objek pop seperti ini. Nah, maka kita return false, ya, yang dimana juga ini maksudnya adalah jika tanda kurung tutup tidak sama dengan tanda kurung buka yang ditambahkan, maka akan menghasilkan false. Artinya tipe tanda kurung itu tidak cocok. Oke, sekarang kita keluar dari blok perulangannya dan kita kembalikan nilai, ya, return si s.isEmpty seperti ini. Nah, kembalikan nilai false jika tanda kurung buka itu lebih banyak, ya. Nah, jadi seperti ini isMatched XPR. Nah, kita mendefinisikan string yang berisi semua tanda kurung buka dan tanda kurung tutup yang valid. Kemudian kita melakukan iterasi melalui setiap karakter dalam ekspresi, ya.
Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika karakter adalah tanda kurung buka, kita push ke stack, ya. Kemudian jika karakter adalah tanda kurung tutup, maka dilakukan terlebih dahulu pengecekan. Yang pertama, jika stacknya kosong, berarti ada tanda kurung tutup yang lebih banyak. Jadi kita return dengan false. Dan jika tipe tanda kurung tidak cocok dengan yang terakhir di post, ya, maka kita juga return false. Artinya tanda kurung tidak cocok atau tidak match. Dan di akhir ini kita return, ya, kita return jika dan hanya jika stack kosong, maka semua tanda kurung buka itu telah ditutup. Oke. Nah, sekarang mari kita coba beberapa contohnya, ya. Nah, misal di sini kita hapus saja ini, kemudian kita tes print is matched. Nah, is matched-nya ini kita beri string seperti ini. Nah, apabila seperti ini, ya. Ya, misal seperti ini, 3 buka kurung seperti ini, ya. Ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Yang kurung kedua, yang tutup kurung ketiga. Ini kedua, dan ini kedua, dan yang ketiga bersamaan dengan yang ketiga. Oke, kita lihat hasilnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah true, ya, true. Karena tipe tanda kurung yang kita masukkan, ya, atau yang kita post itu cocok, ya, cocok dengan tanda kurung tutupnya. Nah, bagaimana misal kita tes copy ini dan kita coba, ya. Di sini dengan tanda kurung yang bervariasi seperti tadi, tanda kurung kurawal, maka untuk penutup kurung keduanya juga penutup kurung kurawal. Dan tanda kurung ketiga itu kurung siku, dan untuk penutupnya juga tanda kurung siku. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita cek juga, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah false. Ya, hasilnya adalah false. Karena bisa kita lihat di sini. Ini tanda kurungnya yang dimasukkan. Nah, dan ini tidak sesuai, ya, tidak sesuai urutannya. Nah, seharusnya di sini tanda kurung siku, ya, seperti ini. Kemudian di sini tanda kurung kurawal. Nah, nanti baru di sinilah tanda kurung penutupnya, yakni kurung yang biasa. Nah, coba kita cek. Nah, hasilnya adalah true. Oke, jadi seperti itu. Kita cek lagi. Misal kita panggil yang sama is matched. Nah, namun di sini kita berikan tanda kurung bukanya ini dan ini, ya. Nah, apabila seperti ini pasti true hasilnya, ya. Karena cocok. Ini tanda kurung buka, kemudian tanda kurung tutupnya, dan juga tanda kurung buka kurawalnya dan tanda kurung tutup kurawalnya. Apabila kita tukar, misal seperti ini. Nah, jika seperti ini, maka hasilnya adalah false, ya. Karena tipe tanda kurung yang telah kita berikan di sini sudah tidak cocok. Nah, yang dimana di sini tanda kurung bukanya, tapi tanda kurung tutupnya yang ini kurawal. Nah, begitu pula tanda kurung buka kurawal, tanda tutup kurungnya adalah kurung biasa. Oke, jadi fungsi ini sangat berguna dalam banyak aplikasi seperti compiler yang perlu memvalidasi sebuah sintaks kode atau aplikasi yang memproses ekspresi matematika. Oke, jadi inilah contoh implementasi sederhana stack, ya, penggunaan stack dalam memeriksa kecocokan tanda kurung. Oke, sudah 2, ya. Yang pertama tadi kita membalikkan urutan data pada list, kemudian kita melakukan pencocokan
sebuah tanda kurung. Oke, sekarang kita coba lagi penggunaan stake, ya, penggunaan stake. Nah, ini matching text in a markup language untuk memeriksa tag dalam markup language. Nah, sekarang di bagian ini mari kita lihat aplikasi yang lebih kompleks lagi, yang dimana akan memeriksa kecocokan tag dalam bahasa markup, ya, seperti contohnya HTML. Nah, yang dimana ini mirip dengan masalah tadi, yakni kecocokan tanda kurung, tapi dengan beberapa perbedaan yang penting. Oke ya. Nah, jadi sebelum itu dalam HTML kita perlu memastikan bahwa yang pertama, setiap tag pembuka itu memiliki tag penutup yang sesuai, dan tag bersarang dengan benar atau tag yang dibuka terakhir harus ditutup pertama. Kemudian beberapa tag, contoh misalnya seperti ini, BR ya, misal seperti ini BR, atau misal IMJ seperti ini. Nah, tidak memerlukan tag penutup. Ya. Oke, sekarang mari kita coba implementasikan fungsi untuk memeriksa kecocokan tag HTML ya. Oke, ini kita hapus dan kita langsung definisikan saja fungsinya di bawah sini. Oke. Di luar dari kelas array stack. Kita buat fungsi misal def is HTML ya, def is HTML match. Oke. Dengan parameternya adalah misal raw seperti ini. Oke, kita buat objeknya s sama dengan array stack seperti ini. Kemudian kita buat inisialisasi untuk mencari akhir dari tag ya, untuk mencari tag pembuka pertama. Nah, misal j sama dengan raw, kita find, kita cari ya, raw.find dengan ini ya, tag pembuka pertama. Oke, setelah itu kita lakukan perulangan while j itu tidak sama dengan -1, maka kita buat si k untuk, nah di sini objek yang akan kita buat untuk mencari akhir tagnya. Nah, maka di sini k sama dengan raw, kita panggil raw-nya, kemudian kita find ya, find atau cari. Nah, untuk ini kita berikan seperti ini dan tanda ini akhir tag ya. Setelah itu kita tambah di sini j ditambah dengan 1 untuk mencari akhir tag. Oke. Setelah itu di sini kita buat pengkondisian. Nah, jikalau k-nya itu sama dengan -1 ya, jikalau k itu sama dengan -1 ya, maka kita return false yang menandakan invalid tag. Nah, sekarang kita keluar dari blok pengkondisiannya dan kita buat sebuah variabel atau objek untuk tag. Nah, misal tagnya itu sama dengan dari si raw. Nah, dengan indeksnya adalah j ditambah dengan 1 ya, kemudian titik 2 k. Jadi mulai dari j tambah 1 sampai si k ini. Nah, yang dimana ini kita buat untuk isi tagnya tanpa tanda kurung bukanya dan tanda kurung tutupnya ini. Oke, setelah itu kita buat lagi pengkondisiannya. Sini if not tag ya, if not tag. Nah, di sini kita panggil metode yang namanya start ya, start switch dengan garis miring ya, yang dimana ini adalah tag pembuka. Oke, maka di sini kita lakukan push ya, s.push tagnya.
Oke. Setelah itu kita buat kondisi berikutnya yakni else. Nah, else-nya untuk tag penutupnya. Nah, untuk tag penutupnya kita lakukan dulu pengecekan. Nah, jadi if s.isEmpty, nah pengecekannya ini adalah apabila kosong si array tag-nya itu, maka kita return false, ya, return false, yang dimana tag penutup tanpa pembuka, ya. Nah, setelah itu kita buat lagi kondisi. Jikalau tag-nya dengan indeks 1 dan tag 2 seperti ini tidak sama dengan si s yang kita tambahkan yakni s.pop, nah maka di sini kita return juga false. Oke, yang menandakan tag penutupnya itu tidak cocok. Oke, setelah itu kita keluar dan kita kembali ke bagian ini, kondisi berikutnya. Nah, namun di sini kita akan membuat objek, ya, kita akan membuat si objek J-nya ini, kita kembalikan nilainya J sama dengan raw.find. Nah, raw.find-nya sini kita buka tanda kurung seperti ini, kemudian K-nya itu ditambah dengan 1. Nah, jadi si objek J-nya ini yang kita buat barusan adalah untuk mencari tag pembuka berikutnya. Oke, sekarang kita enter lagi dan kita keluar dari blok perulangannya, ya, dari blok perulangannya. Nah, kita kembalikan nilainya, return s.isEmpty, oke, yang akan bernilai false jika ada tag yang belum ditutup. Oke, nah jadi cara kerja fungsi ini, yang pertama kita mencari tag HTML, ya, mencari tag HTML menggunakan metode find. Kemudian untuk setiap tag yang ditemukan, nah, kita buat dua kondisi, yang dimana jika tag pembuka maka kita push ke stack, dan jika tag penutup kita bandingkan dengan tag teratas di stack. Dan yang ketiga, jika ada ketidakcocokan, ya, ada ketidakcocokan atau stack tidak kosong di akhir, kita return false. Oke, nah, sekarang kita tes untuk implementasinya. Misal kita buat objek yang namanya adalah HTML, sama dengan kita buat string seperti ini 3, ya. Oke, kita buat HTML, kemudian head, kemudian sini head, kemudian title, ya, title. Misal tes, ya, ini head seperti ini, head. Sorry, harusnya saya buat dulu seperti ini, ya. Dan head ini kita masukkan ke dalam sini. Dan titelnya kita masukkan di sini. Oke. Oke, setelah hit kita buat yang namanya adalah tag body, ya, tag body. Nah, di sini body, misal kita buat tag H1, ya, H1 dengan tag penutupnya lagi H1, yang isinya adalah misal hello world. Kemudian kita copy ke bawah dan tinggal kita ganti tagnya jadi tag paragraf. Nah, paragraf di sini, ya, kita ganti misal dengan this is a
test ya, this is a test, body dan HTML. Ya, oke. Untuk pendefinisian HTML-nya kurang lebih seperti ini, sederhana saja. HTML tag penutupnya, head tag penutupnya, title dan penutupnya dengan titelnya adalah test, body-nya adalah heading 1 hello world dan paragrafnya this is a test. Oke, sekarang kita coba tes print-nya. Maka di sini kita keluar. Nah, dan kita tes print. Kita panggil fungsinya is HTML method. Nah, kita masukkan si ini HTML-nya. HTML. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah true ya. Karena sudah dilakukan pemeriksaan dan bahwa semua tag pembuka dan tag penutupnya ini benar ya. Ini pembuka, ini penutupnya. Pembuka, penutup, body, H1, P dengan P, dan juga title, dan pula title penutupnya. Oke? Nah, sekarang kita tes coba ini. Kita hapus ya. Kita buat misal bed HTML ya, yang tidak cocok. Nah, bed HTML ini kita isikan seperti ini. Misal ada tag paragraf ya, namun tag penutupnya itu nah di sini kita buat tag bold ya. Nah di sini jadi this is, dan kita berikan tag penutup kita berikan bold untuk ini. Misal badly format HTML ya. Nah, seperti ini. Namun di sini kita tidak berikan tag penutupnya. Nah, kita tidak berikan tag penutup si P ini. Nah, kita tes print bed HTML-nya, maka hasilnya adalah tetap menampilkan, namun sebenarnya ini adalah false ya. Coba kita tes. Kalau tag penutupnya benar, maka hasilnya adalah seperti ini ya. This is be badly format HTML. Yes. Oh ya, sorry. Di sini seharusnya kita panggil fungsi is method HTML. Nah, ini sorry. Apabila kita jalankan, hasilnya adalah true. Misal kita rubah tag penutupnya seperti ini. Nah, ini benar ya, karena ini sama. Tag pembuka, tag penutup. Kalau saya ganti di sini P, kemudian di sini tag penutupnya misal ini, atau tanpa tag penutup lah, seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah false. Ya, jadi dalam contoh ini kita memiliki HTML yang valid ya, yang sesuai dengan semua tag yang cocok dengan benar, dan fungsi kita mengembalikan nilai true. Dan contoh kedua, kita mempunyai format HTML yang tidak valid, di mana tagnya ini tidak ditutup, dengan fungsi mengembalikan nilai false untuk contoh kedua ini. Oke? Jadi kurang lebih inilah penjelasan sederhana dari saya tentang stack atau tumpukan. Maka stack ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out, yang dimana operasi utama stack ini adalah push untuk menambah elemen dan juga pop atau menghapus elemen teratas, yang dimana stack ini bisa untuk diimplementasikan dengan efisien menggunakan array atau list. Oke, sekian dari saya, Laudemir Nuzla. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan dan saya implementasikan ini bisa dipahami dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila selama pemaparan saya terdapat kesalahan, baik itu implementasi ataupun ucapan saya mohon maaf.
Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.